Ya teman-teman, ini adalah jembatan cinta di Pulau Tidung. Pulau Tidung, lihat perairannya sangat luar biasa indah, hijau. Siska, Siska, Tuh, siskanya banyak yang datang. Siska. Pulau Tidung di pagi hari, dimana sepertinya awan sedang, ya apa namanya, dan laut sedang sedikit bergejolak. Kemungkinan besar kapal akan ditunda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Iya teman-teman, kita lanjutkan lagi jalan-jalan kita di Pulau Tidung. Setelah di video pertama kita melakukan snorkeling, lalu kita lanjutkan untuk menikmati keindahan dan fasilitas atau permainan yang ada di sekitar pantai Jembatan Cinta ini. Jembatan Cinta adalah ikon utama yang ada di Pulau Tidung ini, jadi sudah pasti teman-teman tidak boleh melewatkannya. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan di sekitar Jembatan Cinta ini, selain tentunya menikmati keindahan pantai dan laut Pulau Tidung. Di sini juga banyak permainan-permainan, salah satunya adalah yang akan kita lakukan yaitu banana boat. Dan kita juga bisa berjalan-jalan di jembatan yang menghubungkan Pulau Tidung besar dengan Pulau Tidung kecil. Iya, ada Pulau Tidung kecil. Teman-teman tahu tentang hal ini? Lalu ada apa di Pulau Tidung kecil? Di Pulau Tidung kecil ada hutan dengan vegetasi yang cukup lumayan lebat. Dan juga ada pantai yang tidak kalah indahnya. Karena ini memang masih Pulau Tidung juga. Lalu ada satu lagi yang ada di Pulau Tidung kecil tetapi tidak banyak orang yang tahu. Atau minimal tahu tapi nggak mau atau nggak sempat untuk datang ke tempat itu. Tempat apakah itu? Nanti kita lihat. Ditonton aja dulu video ini sampai selesai, oke? Lepas tangan duluan dia kayaknya tuh.
Ya teman-teman, sore hari adalah waktunya bebas. Artinya tidak ada lagi schedule acara tertentu. Setiap orang bebas melakukan apa saja sampai waktunya makan malam nanti. Dan setelah main sana, main sini, foto sana, foto sini, saya dan Mama Susi memutuskan untuk kembali ke penginapan, bilas-bilas, lalu berencana untuk keliling Pulau Tidung menunggu sunset menggunakan sepeda. Ya teman-teman, ini ternyata masjid di Pulau Tidung yang ternyata cukup besar. Yayasan Nurul Huda Al Mutakin. Nama masjidnya apa? Belum kelihatan. Ya, Masjid Agung Nurul Huda. Keren-keren. Ya. Sana dulu ya. Mama Suti ada di depan. Suasana malam di Pulau Tidung. Kita beristirahat santai-santai setelah seharian kita berkecimpung di laut. Kita mendapat satu acara atau fasilitas di malam hari di mana kita berkumpul di satu tempat sambil menikmati barbecue. Kita lihat ya barbeque-nya apa. Kita nantikan, masih dibakar dulu. Sekarang kita duduk dulu santai-santai karena suasananya cukup menarik. Ya, banyak view yang bisa kita terima. Nah, sebelah sana juga ada. Iya, barbekyuan. Ini cuma dibungkus. Kulitnya doang. Hah? Kulitnya doang. Dalamnya yang matang. Gosong tapi luarnya aja. Ya, kita makan dulu. Ya teman-teman, inilah kondisi di pagi hari di Pulau Tidung. Kebetulan pagi hari ini kita mendapatkan suasana yang gerimis dan ya awannya cukup hitam. Sepertinya sebentar lagi akan, nah Mama Susi bilang tuh lautnya tinggi. Oh iya tadi malam airin ini ya, lautnya tinggi ya. Lautnya tinggi. Nah ini jadi memang suasana pagi ini sepertinya cukup ya mencekam juga ya. Artinya apa, kalau pagi ini nanti bertambah awannya, kemungkinan besar kapal akan ditunda. Iya tuh, luar biasa, mantap ya. Mudah-mudahan ini cepat berlalu ya. Jauh Aziza, ke kiri dikit ya. Banyak. Oh. Yuk. Ya teman-teman, sekali lagi inilah kondisi dan suasana di Pulau Tidung di pagi hari, di mana sepertinya awan sedang ya apa namanya dan laut sedang sedikit bergejolak ya, agak tinggi. Dimana itu kemarin itu pohon ini tanahnya kelihatan, sekarang tanahnya nggak kelihatan ya. Kita sepertinya harusnya sih rencananya pagi ini kita mau ke sunrise-an di Jembatan Cinta, tetapi dengan suasana seperti ini dari tadi pagi, dari pagi subuh ya, terpaksa kita nggak jadi ke Jembatan Cinta. Ini juga sebenarnya nih kondisinya gerimis ya, tapi ya biarin lah, moto-moto sebentar baru kita balik. Ya teman-teman, kita mau foto-foto dulu ya. Ini penginapan yang di tepi pantai. Nah, tepi pantai bagian timur kayaknya ini ya.
pantai bagian timur. Jadi kalau teman-teman mengambil penginapan di pantai tepi timur Pulau Tidung, nah seperti inilah penampakannya. Bukan, jadi di berlawanan dengan sisinya pelabuhan ya. Pelabuhan tuh kalau nggak salah di sisi barat. Nah, bentar tuh, Mama Susi sudah mau dipoto. Bentar ya. Iya, teman-teman, selamat pagi. Pagi ini kita akan menggunakan fasilitas yang ada di Pulau Tidung, yaitu adalah sepeda-sepedaan. Kita akan ngiter di sekitaran Pulau Tidung ini karena memang ini adalah fasilitas yang diberikan oleh hampir di setiap penginapan. Kecil aja lah, pulau kecil aja lah. Oh, oke, siap, siap. Nah, balik lagi. Memang sepeda ini adalah ya duluan ya. Ya teman-teman, sekali lagi ya, sepeda ini adalah salah satu fasilitas dari penginapan. Hampir di setiap penginapan yang ada di sini memberikan fasilitas yang sama, yaitu sepeda untuk berkeliling di sekitaran Pulau Tidung ini. Jadi ya, kalau teman-teman pergi ke Pulau Tidung ini, tinggal ambil sepeda yang disediakan, lalu muter. Coba dicobai ke kanan deh, bisa nggak? Apakah ini Nah, kita sekarang mau mencoba untuk ngiter-ngiter di sekitaran pantai dengan Mama Susi dan tentunya dengan tim-tim kita yang lain gitu. Jadi semuanya mengarah ke tepi pantai. Ada jalur yang menurut kami cukup menarik ya, yaitu satu bangunan yang diberikan atau dibikin oleh warga sekitar. Mama Susi kenapa? Ya, kembali lagi tuh ya, semua orang bersepeda untuk menikmati pagi hari, suasana pagi hari di Pulau Tidung. Kebetulan tadi agak mendung, malah bukan mendung ya, memang agak gerimis, sehingga belok kanan bisa nggak? Ya, kita mau ke Jembatan Cinta tapi dengan versi dari tepi pantai. Ya teman-teman, sekali lagi kembali lagi bahwa pagi ini kita dihadapkan dengan suasana yang kurang bersahabat. Sejak subuh itu sudah hujan, gerimis, dan tadi pagi pun videonya sudah saya tayangkan bahwa kita mendapatkan awan yang cukup tebal. Jadi kita tadi pagi tidak bisa mendapatkan sunrise. Nah sekarang kita jalan nih. Berhenti foto dulu, Mak. Mau nggak foto? Dulu di situ. Berhenti loh, kiri. Nah, cakep banget ini. Ya nggak pakai rem ya. Pakai di sepeda aja. Bentar ya, kita foto. Yuk kita mulai lagi, kita jalan lagi, kita muter-muter lagi. Ini bisa dilihat bahwa pantainya atau airnya sedang naik ya. Kemarin airnya sedikit lebih ini. Pulau atau pohon di tengah kalau terlihat itu kemarin ada daratan terlihat, sekarang tidak terlihat. Ya mudah-mudahan ini untuk videonya terlihat dengan tepat karena saya tidak biasa dengan posisi bersepeda. Biasanya saya berposisi dengan biasanya saya posisi dengan sepeda motor, jadi saya tahu banget bagaimana posisi menempatkan kamera. Tapi karena ini di sepeda, sepertinya posisinya akan berubah ya, berbeda.
Ya, sebelah kanan ini kita adalah penginapan kita. Salah satu penginapan yang kita inapi. Ya, ini tuh sebelah sana tuh ada pohon Garuda, patung Garuda. Ya, Mama Susi minta dipoto lagi. Biasa. Foto lagi. Ya teman-teman, ini kita posisi ada di pinggir pantai. Ini di satu jalan mungkin disiapkan untuk pesepeda-pesepeda untuk ngiter-ngiter di Pulau Tidung. Seperti yang kita lakukan pagi ini, kita bersepeda mengitari jalur yang memang sudah dibuat. Sepertinya jalurnya panjang nih sampai ke Jembatan Cinta nanti. Dan ini adalah penginapan kita. Ya, yang ini nih, ini penginapan kita sebelah. Tapi nggak ada penyeberangan langsung ke sini. Jadi kita harus berputar dulu untuk sampai ke posisi ini. Ya, aku harus ngejar Mama Susi dulu ya teman-teman. Ya, kita mulai lagi ya teman-teman. Suasana pagi ini bisa dibilang bagus menurut saya pribadi ya, karena memang suasana jadi adem-adem begitu ya. Walaupun kita tidak berhasil mendapatkan sunrise dikarenakan ada alarm, kita biarin dulu dah. Jadi penginapan benar-benar di tepi pantai semua ya. Kita nggak tahu yang mana dulu pernah kita inapi, tapi ini adalah kedua kali kita menginap di sisi yang sama. Bentar ya. Apa terus? Lupa gua. Iya. Ya, lanjutkan lagi. Seperti biasa, baik dengan sepeda motor atau dengan sepeda kayu, kalau kita berjalan kemanapun, ke suasana manapun, perjalanan kita akan selalu diganggu dengan view-view yang indah, dan Mama Susi selalu ingin berhenti dan berfoto ria. Ya gitulah teman-teman. Makanya kita kalau touring itu atau motoran berdua kemanapun, itu akan selalu memakan waktu yang lebih lama daripada orang umum. Karena setiap perjalanan kita selalu diwarnai dengan situasi atau kondisi seperti ini. Sebentar lagi Mama Susi akan berhenti lagi untuk minta dipoto lagi. Ini suasananya seperti bagus juga, sebelah kanan banyak pohon-pohon rindang. Iya. Wah, si Ai jalan. Ya udah. Kalau kita kayaknya nanti mau ke pulau kecil ini. Pulau kecil, jadi jembatan Cinta naik itu, terus kita jalan di antara. Ya kita ke tempat yang kemarin. Lu lurus aja sama aja. Ya, kita lanjutkan lagi touring di jalan Pulau Tidung. Ini jalan sepeda motor atau sepeda kayu, memang disediakan oleh warga sini atau pemerintah sini mungkin ya. Seperti ini untuk menahan ombak laut juga sepertinya. Selain menahan ombak laut, tapi juga ini menambah satu benefit ya buat Pulau Tidung. Dengan adanya ini ya, mereka atau pengunjung atau wisatawan bisa jalan-jalan menikmati suasana Pulau Tidung dengan lebih nyaman. Sebelah kiri kita itu adalah laut, sebelah kanan kita itu adalah Pulau Tidung ya, dengan hutan-hutannya. Ini kita sudah memulai memasuki perhutanan ya, maksudnya yang vegetasinya lebih lebat dibandingkan yang sebelumnya, karena sebelumnya banyak perumahan di sini, perumahannya masih ada, tapi cenderung nanti makin lama akan makin sedikit perumahan di sekitaran sini. Di sekitaran sini nih mengarah ke Pulau Tidung kecil ya, mengarah kita ke Jembatan Cinta. Ya, di depan kita itu ada Jembatan Cinta. Kita target pagi ini minimal sampai ke Jembatan Cinta, dan harapannya sih kita akan menyeberang dari Pulau Tidung besar menggunakan Jembatan Cinta menuju ke Pulau Tidung kecil. Di Pulau Tidung kecil itu ada ini satu yang harus kita kunjungi seharusnya ya, yaitu kepala ikan paus. Tapi cukup jauh tempatnya, jadi khawatir kita
tidak bisa ke sana ya, karena harus dengan jalan kaki. Sepeda nggak boleh sampai ke sana. Sepeda hanya sampai ke pantai yang ada jembatan cintanya. Lalu kesananya kita harus jalan kaki menyeberangi jembatan cinta. Ya, rekaman masih berjalan. Ya, beginilah suasana pagi. Yang paling perlu diperhatikan kalau di Pulau Tidung apa? Airnya bro, udah tuh. Airnya bening banget. Dimanapun kita berada, airnya hijau. Ya, airnya hijau. Tapi memang ini sekarang lagi kotor. Kotor apa? Tapi kotor dari laut. Dari mana? Karena hujan biasa. Tapi nanti kalau kotoran-kotoran itu udah hilang, airnya tetap bening. Sebelah kiri air bening, sebelah kanan air bening. Nah, ini kelebihan di Pulau Tidung. Ya, Mama Susi sudah jauh, kita wajib untuk mengejar. Ya, kebut-kebut dikit. Ya, kita sudah mendekat ke arah Mama Susi. Nah, Mama Susi mau moto di sini nggak? Mau moto sini nggak? Nggak bisa rem ya. Ya teman-teman, ini salah satu kekurangan dari sepeda-sepeda yang ada di Pulau Tidung. Mereka tidak punya rem. Jadi kita harus hati-hati ketika menggunakan sepeda di Pulau Tidung ini. Anginnya mulai bertambah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita Mama Susi joget-joget di tempat ini, kita sekarang mulai berjalan. Sebelah kanan ini cakep loh, terus banyak pohon-pohon ya, vegetasinya luar biasa ini, cakep jadinya. Jadi gabungan pulau, hutan dengan laut. Ini maaf teman-teman, hasil video baru bisa dilihat setelah pengeditan. Balik lagi karena belum pernah menggunakan sepeda, jadi settingan kameranya kita belum bisa tebak, belum pernah nyoba soalnya. Kalau untuk kamera di sepeda motor kita pernah menggunakan dan sering, jadi ya kita tahu posisi yang terbaik untuk. Ini kapan jogrok di sini mah? Terus kapan jogrok? Bu Yati ya. Oke. Siap. Bu Yati. Oke, kita langsung ke situ. Makasih ya. Tuh, itu jasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita kembali berjalan kaki. Inilah suasana di pantai. Apa nyebutnya pantainya? Karena yang penting adalah pantai di jembatan cinta. Wah, ya, nanti lah. Tuh, usir dulu baru. Ini saya fotoin. Cepetan. Ini gue deh, foto deh.
Nah, bang foto ya. Ya, oh ada power banknya. Iya. Gini aja dah. Ngobrol. Ya, makasih. Ya, sip. Makasih, Ya. Kita mulai lagi. Kita ngerekamnya pakai ini aja lah. Mudah-mudahan bagus nih kondisi perekaman dengan menggunakan Bipro ini. Ini baru pertama kita menggunakan Bipro dengan posisi berjalan. Ya, apakah dia berguncang? Nanti kita lihat. Pengennya sih pakai kamera handphone nih. Tapi ya udah, biarin deh. Kita sekalian juga nyoba bagaimana kondisi kamera action ini dari Bipro jika digunakan. Iya, makanya kan. Nah kan ini baru airnya udah tinggi nih. Ini udah. Ya. Kalau teman-teman, inilah kondisi laut di pagi hari, dimana kondisinya sedikit berbeda daripada ketika kemarin kita kesini. Kemarin di sini nih totally masih pasir, ya nggak ada air. Nah sekarang air, artinya mungkin suasana pasang. Dan di sana mungkin sedikit jadi lebih dalam ya. Kemarin itu antara sepaha atau sepinggang, kalau sekarang mungkin jadi lebih dalam. Ya, Mama Susi mau ke Jembatan Cinta dan foto-foto di Jembatan Cinta. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu kondisi air di Pulau Tidung yang memang terkenal dengan hijaunya. Nah, kita sebelah sini dulu. Ya, nah di sebelah sini kita lihat. Ya, teman-teman, inilah lihat air di pantai Pulau Tidung. Luar biasa, hijau, luar biasa indah. Inilah yang terkenal di pulau ini. Airnya bisa kita melihat sampai dasar. Ini di sebelah sana ya, no juga laut ya sebelah sana ya. Nah sekarang kita melihat ke laut lepas, bagaimana kondisi. Nah tapi kondisinya sekarang sedikit berombak ya, karena berangin. Kita coba lihat kondisinya ya. Di dekat-dekat sini masih hijau dan indah sekali ya, hijau, dan kita bisa melihat ke dasar. Berbeda dengan yang agak ke sana itu, kalau nggak salah udah agak hitam ya, itu dalam sekali ya. Tapi kesininya itu hijau. Ya, oke teman-teman, kita mau moto-moto dan ini dulu di Jembatan Cinta. Mama sudah panggil itu. Bentar ya. Sekali lagi kita minta maaf. Ya teman-teman, khawatir durasi video kepanjangan, maka kembali kami harus menyudahi video kami kali ini. Video di Pulau Tidung bagian kedua ini dimulai ketika kami bermain banana boat kemarin sore, lalu dilanjutkan paginya dengan bersepeda keliling pulau, menyusuri pantai timur Pulau Tidung. Jadi masih ada satu hutang kami kepada teman-teman semua, yaitu perjalanan menuju Pulau Tidung kecil, dan memperlihatkan sesuatu yang istimewa yang ada di Pulau Tidung kecil tersebut. Tapi semuanya itu akan kami sampaikan di video bagian ketiga. Ya teman-teman, seperti yang aku tadi bilang bahwa kalau kita ke Pulau Tidung sebaiknya kita juga ke Pulau Tidung kecil. Memang agak PR karena kita harus berjalan kaki di satu jembatan yang cukup panjang. Ya teman-teman, ini adalah jembatan menuju ke Pulau Tidung kecil, dan dari sini kita bisa melihat view ke Pulau Tidung besar. Sepertinya cukup menarik ya, cukup indah. Ya ini kita nggak tahu tempatnya apa, ada tangga-tangga yang menuju ke air yang sangat biru. Ya teman-teman, sepertinya sekian dulu video kami kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menikmatinya. Teman-teman bisa menikmati kondisi Pulau Tidung di Januari tahun 2020. Dan jangan lupa jika tonton video kami lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Ini penampakan di arah kita datang tadi, dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju
yang infonya ke kepala ikan paus.